Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadratul Muhtaram yang sama kita hormati, para orang tua kita, bapak-bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, para tuan guru yang kami hormati, pengurus Asia Dusun Pulau Jambu, seluruh ibu-ibu, insyaallah mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mendapatkan syafaat baik di dunia dan akhirat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada pagi yang berbahagia ini menjelang siang. Saya dari Batu bersurat. Kau pertama kamu ya. Iya. Aku agak mutau-mutau mengikuti Google Map. Untung tak ke topi kampau dan murid. Tentu dek pertama komai. Tentu cenderung uang butuh, Pak. Membok tungke bajalan. Mungkin tungke beko konai kaki awak deh. Tungke itu beko bajalan konai tangan awak. Konai badan awak, maka ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bisa dimaafkan, alhamdulillah. Ambo dasarul amali tinggal di Batu Suwe, alhamdulillah. Saya ambo ketua MUI tiga boleh Kota Kampar, sekaligus ketua PGRI tiga boleh Kota Kampar. Jadi itu uang masuan anak bompek suku pitopang basa maka lobe hujan jak tadi. Kebetulan nambo nenek mama pitopang basa di Tusuye. Golowambo Datuk Bijo Diajo. Jadi kalau apa-apa lope itu suwe tanyo namu asli banyak orang tak tentu. Tapi kalau sampai dia orang Tuk Bijo banyak orang tentu. Bonya tanggal nek mama di tahun 2005 tamat S2 di Unan pulang angket golaunya di nek mama bujang do. Sedang togi main bola kuat. Umudu 25 bonyi main bola kuat lah tangkik galoni mama anda tolok main bola. Jadi ustaz lah jadi ustaz jadinya pak. Tapi main bola biasa di lapangannya. Lah jadi ni mama, oh iya nak bisa sampai. Itulah ambo wong pangkalan. Ini dapat silaturahim dengan bapak ibu. Semoga hendaknya pagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, silih bergantinya sehat dan sakit, silih bergantinya susah dan senang, silih bergantinya hidup dan mati. La ayatil liulil albab, itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal atau berpikir. Alhamdulillah 1 tahun ini Allah sudah kasih kita senang dan susah. Iya nak bu? Lei sonang je setahun kau sodo. Nah, pasti ada susah sodo awak. Alhamdulillah 1 tahun ini Allah sudah kasih kita sakit dan sehat. Alhamdulillah. Lei sakit jawab setahun kau sodo. Enggak, sehat lei juga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sudah perlihatkan kepada kita sudah banyak saudara kita yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah kita masih hidup. Inilah Allah berikan kepada kita silih berganti siang dan malam. Tanakut semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan itu? Agar orang-orang yang berakal, orang-orang ulul albab merasa mereka bahwa semua itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Rajab, Sya'ban, alhamdulillah Ramadan akan masuk. Apa yang harus kita lakukan? 1, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Nah, ciri orang yang bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan al-i'tirafu, masawa ngaku. Mak ngaku. Ni dia ko tempaya dia ngaku ke Pak. Upaya. Apa yang harus kita akui bahwa kita hidup harus sadar dan menyadari bahwa satu pun di dunia ini tidak ada milik kita. Lihat ibu-ibu lahir langsung Bogota 1 hektar. Anak bukan milik kita, harta bukan milik kita, semua bukan milik kita. Maka orang yang mengakui dia hidup di dunia ini tidak punya apa-apa, lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa, enggak lah. Selesai sudah. Akui. Makoi duit lah cina wang tukang parkir mak, wang tukang parkir pai wak ka pasau, wak bo Honda, wak bo Otwa, wak sampai di pasar, wak belanjo, sudah tu pulang wak ambil Honda, wak ambil Otwa, wak lay bongi tukang parkir, ndak dia pun ndak awangi, ndak inyo punyo no, uang punyo, maka kalau awak diambil oleh Tuhan punya awak wangi lah wak, ndak dia pun ndak wak wangi. Ndak awak punya. Kan iya dia. Bu. Oh, Bu. Lai. Alhamdulillah. Njuk sojuk. Enak awak punya. Maka apa lah wangi. Tuhan punya sodo. I'tiraf mengaku. Ya. Lalu syukur yang kedua itu
Sesudah kita iktiraf mengakui bahwa semuanya Allah yang punya, lalu yang kedua adalah lisan, mengucapkan dalam lidah kita dengan lidah kita bahwa semua yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu syukur dengan lisan? Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah saat dia diberi nikmat oleh Allah atau orang lain diberi nikmat oleh Allah. Tu mantap mdu. Awak dapat nikmat alhamdulillah, saudara awak naik pangkat alhamdulillah, tetangga awak dapat nikmat alhamdulillah. Rutin kaji tu. Wah dulu uang sebagian Pak Inyo dapat nikmat alhamdulillah, uang napi pade dulu tu Inyo mandape alhamdulillah, tiba uang mandape sosa kalau di Tusuwetan banyak anda tuh ketik lo ni kalau udah sih lo lanjut mana dapat kan lah copek pada hati awak uang menapik tu kan dibolong masuk Ramadan kan ya masuk Ramadan kan awak dapat nikmat alhamdulillah, uang dapat nikmat tiba-tiba bonci je hati awak padahal tak lekan wak boncin sebantul tak. Kenapa? Karena kita diberikan nikmat oleh Allah atau orang lain diberikan nikmat oleh Allah. Alhamdulillah. Maka jangan copek sakit hati awak dengan uang. Contoh ambo bertetangga. Bertetangga jauh juga. Biar doke-doke rumah kami. Biasa TV kami samonya biasa je nye. Sudah itu tiba-tiba napik zoki boleh TV bau 28 inch segodang pintu masuk tu layar datar TV. Kalau ambo bersyukurnya boleh TV bau alhamdulillah nya nambo, atau ambo ndak bersyukur cindo tadi lope deh malam sama nonton lah kami leh. Sama nonton anak ambo nonton di rumah, anak ocutu nonton lo di rumah, tiba-tiba potu yai kone TV ambo bawa basok. Kalau elo ambo yang udah mulai TV bau tadi bisa ndak anak ambo nonton koma? Bisa, tapi kalau ndak elok nengok ingin mulai TV bisa ndak anak ambo nonton? Ndak, cindo tu tidur itu. Syukuri awak nape alhamdulillah, tetangga nape alhamdulillah. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin hanya kita ucapkan pada tempat yang baik, baik. Jangan yang maksiat. Contoh Pak Ado nampak ada awak kemenakan awak, cucu-cucu awak sedang main HP, bosan pakai slot di situ, main judi di HP. Oh, dapat PT. Alhamdulillah. Nya tu nak masuk di dok. Nanelo-elo atau potang le contoh cik mak. Biasa lakinya kojo laki sedang mancing ikan di danau. Biasa dapat sember kocik deh. Alhamdulillah wong maba syukur tawi. Sekali pagi dapat sebaskom godang deh. Tentu banyak lo alhamdulillah dek wong rumah tambah banyak zoki. Jam 1 siang datang uang ke rumah. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Mano laki ibu lapai ka kodai iyo banyak anak ikan laki ibu pagi tadi iyo de tu pukek kami apa tampo deh. Alhamdulillah lah sudah kosan punya uang bang dia. Alhamdulillah karena nelok. Nah, pertama sadar awak bahwa tidak ada satupun di dunia ini milik kita selain punya Allah.
Yang kedua selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga kuncinya adalah at-ta'ah, selalu beribadah kepada Allah. Ikulah yang awak syukuri sampai kini kita bulan Sya'ban. Mudah-mudahan nanti kita sama bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Satu. Yang kedua, dalam ayat subhanallazi asra bi 'abdihi laila, Allah katakan maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Muhammad. Garis bawah abadihi, hambanya. Bapak ibu yang berbahagia, tidak mudah untuk menjadi hamba Allah. Itu garis poin awak. Indak sonang do untuk menjadi hamba Allah. Nabi Nuh baru diakui menjadi hamba Allah saat dia lepas dari ujian banjir besarnya. Disebutkan dalam ayat Al-Isra tadi, zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Sesudah banjir besar datang, Nabi Nuh berkumpul dengan para sahabatnya, maka Allah katakan innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah? Satu, orang yang ingin jadi hamba Allah harus siap dengan ujian Allah. Itu kunci duit. Duit Pak. Asli duit jawab le pasti diuji. Ndak le tidur doh. Kalau ndak nio diuji. Asli duit jawab le pasti diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, jangan dulu kamu mengira bahwa kamu adalah orang beriman, wahum la yuftanun, padahal kamu belum diuji oleh Allah. Semakin rajin kamu shoji, semakin banyak ujian. Semakin rajin sholat, semakin banyak ujian. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak ujian. Semakin kita beribadah, semakin tinggi ujian. Kata wang adat awak, semakin tinggi kayu dimbo, semakin koncang angin yang melambui. Pasti awak diuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang kepada Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, maka pada tahun ke-10 kenabian yang pertama Nabi itu diuji oleh Allah. Sama enggak ujian Nabi dengan awak? Sama, tapi lebih dahsyat, lebih luar biasa ujian Rasulullah. Coba Bapak Ibu bayang. Kenapa ujian Nabi awak? Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, muak tengok. Pertama pada tahun ke-10 kenabian, maka disobiklah tahun itu dengan amul huzni, tahun kesedihan. Nah, ibu hati Nabi awak, kenapa ibu hati? Pertama wafat istrinya Siti Khadijah. Bu-ibu lagi kenal je Khadijah? Lai nama jenya. Siapa Khadijah tu so? Ibu-ibu. Khadijah tu siapa? Ibu-ibu Pulau Jambu. Meninggal ibu kami, ibu hati. Tentu Nabi meninggal, Khadijah ibu hati. Uang ma meninggal. Sehingga ketika Khadijah wafat, Nabi dicumee, dicaci maki, pulang ke rumah, kolam rumah ndak le tompek betodu le. Biasa kalau pulang Nabi koye dicaci, dihina, dek uang pulang sampai ke rumah tonang dek Khadijah. Titi buati wafat. Banyaklah Khadijah kini laki todang gelisah, banyak masalah, pulang ke rumah tambah koma jadi.
Kalau Khadijah istri Nabi itu asal lain masalah Nabi di luar akan dibunuh, dihina, dicaci maki, pulang ke rumah tonang. Itu maka siapa lo laki nak kena buat bini meninggal. Oh, coba bayang deh ibu-ibu. Waktu Nabi nemo apa nemo wahyu di Gua Hira. Ompe puluai Nabi pai kakin bok bungkui nasi tawi pai bertahanus ke Gua Hira, lalu bertemu dengan Jibril, Iqra ya Muhammad ma'a Nabi Qori'i. Dipeluk ketakutan Nabi 2 kali 3 kali. Nabi takut gemetar pulang ke rumah sampai ke uang rumah Khadijah. Apanya Nabi? Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ndak le tanya dia Khadijah, langsung selimut Nabi awak deh. Kok topik kok tu ibu-ibu jadi Khadijah. Lompek puluai ndak pulang ngacuri dok. Mbok piti ndak lo. Tiba rumah domam. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku ni. Apa ni ibu-ibu kalau cu duduk? Selimut putih. Begini tuh. Tapi Khadijah luar biasa istri Rasulullah. Ketika dia hidup, apapun masalah Nabi, maka aman de inyo sodo. Maka ketika dia wafat, patah tangan kiri Nabi, Ibu Wati. Kenapa? Tak ada lagi istri tempat dia mengadu di rumah. Lalu yang paling hebat ibu-ibu sekalian, saat Khadijah wafat, Nabi menangis. Khadijah bertanya, wahai Rasulullah suamiku, apakah engkau tidak ridho aku kembali kepada Allah? Kata Nabi, saya ridho engkau kembali kepada Allah. Tapi yang saya sedihkan adalah dulu saat kita menikah, engkau wanita paling kaya di kota Mekah. Tapi saat engkau wafat, engkau wanita paling miskin di kota Mekah. Siap? Dah Ibu Wati Cindotuna. Masya Allah. Patah tangan kanan. Ndak lele tiba rumah kolam, ndak lele topek mengadu. Biasa sonang tiba rumah lele masalah. Apapun yang terjadi ada Khadijah luar biasa. Lalu yang kedua, saat itu juga tahun ke-10 kenabian, wafat yang kedua pamannya Abu Thalib. Khadijah wafat, patah tangan kiri Nabi. Paman Abu Thalib wafat, patah tangan kanan Nabi. Tak ada lagi tempat berlindung di kota Mekah. Orang Mekah rami-rami membenci Rasulullah. Bongi ke Nabi awak, bonci ke Nabi awak. Masyarakat Mekah tidak lagi suka kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi pergi ke sebuah kampung, namanya adalah Bani Taib. Di sana Nabi datang, wahai orang Taib, boleh ndak aku berlindung sebentar di sini? Apa kata orang Taib? Orang Taib datang semuanya, kocik, godang, tua muda, laki-laki, perempuan, mengambil batu, mengambil kayu, melempar Rasulullah sehingga Zaid bin Sabit dan Nabi mengeluarkan darah, dilempar oleh orang-orang Taib. Coba bayang ujian Nabi, sanagoi sekampung wong bonci kayaknya. Diumban dek wong jo batu, masya Allah. Rasulullah diumban jo batu berdarah. Ujian Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu le wong bonci sinotu ke awak. Hendak wadah. 2 3 lain. Bompek balimo biasa lu nyi bompek balimo. Nabi sekampung wong bonci kayaknya. Dilempar jo batu lah. Berlindunglah Rasulullah di pokok pohon korma. Lalu datang malaikat kepada Rasulullah dan menangis, ya Rasulullah, kata malaikat, coba engkau pilih ya Rasul. Sedih saya melihat engkau ya Rasulullah. Coba engkau pilih mana bukit yang paling tinggi di kota Mekah. Akan kami lemparkan kepada orang Taif agar mereka mati semuanya. Min malaikat ke ini. Kok topik kok itu apa-apa jadi nabi. Bonci wong Pulau Jambu kapak suang sosodo siko. Dilempar awak di wong Pulau Jambu, ambo lampam wong Pulau Jambu. Dilempar dek wong Senagai Pulau Jambu ko. Tibo malaikat ke ambo, wahai dasril amali, cailah bukit paling tinggi di kuok ko. Nak ambo lempar ke wong Pulau Jambu nak yo mati sedo. Apa jawaban ambo gak ari Pak?
gas gas malaikat ya dibanci uang ke awak, tapi Nabi bisa menjawab enggak. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Kadangan punya Nabi sambil nangis, ya Allah ya Rabb, andai masih ada tempat yang engkau perintahkan aku datang ya Allah, dan orang-orang di tempat itu masih membenci saya ya Allah, asalkan engkau sayang kepadaku ya Allah, aku tetap akan pergi melaksanakan perintahmu. Coba bayang. Dan aku berdoa kepada engkau ya Allah, semoga anak cucu yang keluar dari tulang sulbi orang Taif, semoga mereka Islam semuanya. Coba bayang penderitaan Nabi awak. Lecindotu ke awak. Ndak. Nabi awak lebih menderita. Maka ketika penderitaan Nabi sabar menerimanya. Akhirnya muncullah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, berangkat bertemu dengan Allah. Jadi kalau nak ingin cerdas kepada Allah, nak dokek ke Tuhan, maka siapkan diri dengan ujian Allah. Tapi yakinkan satu hal Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha, bahwa Allah itu hanya menguji kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Alhamdulillah. Nah, itu satu, awak pastikan diuji dari Tuhan. Yang kedua, setelah Nabi dari Taif tadi berangkat kembali ke Mekah, lalu Nabi sampai di Masjidil Haram. Apa maknanya? Maka datanglah malaikat Jibril dan Mikail, lalu mengangkat Nabi ke telaga Zamzam. Di samping telaga Zamzam dibedah Rasulullah, dimasukkan iman ilmu ke dalam hatinya. Maka yang kedua, orang yang Isra Mi'raj itu adalah orangnya itu harus hatinya barosio. Nak datang ke Tuhan hati barosio. Yang kan masuk sorogo tuang hati elok. La yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Tutin copek masuk serogo tu, ibu, hati sehat, sehat ke Tuhan, sehat ke uang. Tutin copek masuk serogo, sehat ke Tuhan hati, ke uang dak lambe you masuk. Atau ke Tuhan ke uang sehat, ke Tuhan dak lambe you masuk. Apalagi nomor rompek ke uang indak bilo kan masuk. Nyokol bun salim tu ti yang masuk serogo dua hati gua. Maka ibadah awak tu dua, pertama ke Tuhan, cik kedua awak sama awak. Kelok bono hubungan jo Tuhan awak sama awak ndak bapung loh masuk bulan suci Ramadan. Nyesiko pokok osodo hati ko. Maka kok buka bono wajib awak di uang alhamdulillah. Kok bonci uang ke awak alhamdulillah. Kok bongi uang ke awak alhamdulillah. Oh tambah koci oh ye. Loh itu tio hanya ke Ramadan dengan mau juang. Itu ti sebenarnya ko ha psikolota. Bonci uang ke awak itu sunnatullah biasa dunia, buka aib awak de uang biarlah. Ngapul awak bonci bakal sumat lo sampai mati do de kenelok jisan utus le. Aku babahayo ke. Kok dapet janbuk mati selosen sedang idui ko. Le uang bonci ke ibu-ibu. Lai uang bongi ke awak
leong nyobi dan 10 jambu ko sayang uang kek dan sodo anda yakin tidak nyopa sebanyak-banyak uang sayang sebanyak-banyak uang itu sunnatullah hukum alam. Tapi uang bonci ke awak bonci lah kayaknya jangan. Masalah antara kita biasa, masalah wak bagi kakak biasa, masalah wak bertetangga biasa. Ada masalah biasa yang Allah larang satu saja, jangan ada dendam di antara kita. Cik tu tanya, yang bawa mati, yang bawa sumat, yang bawa dendam, masalah biasa, tandu awak idui. Tapi yang Allah larang jangan ada dendam di antara kita. Ibu-ibu lain dendam, payah. Awak ke buka-buka kaji je ni ke? Nah, jan dondam. Ustaz bapun caro kami jan dondam ke uang. Aku je lah pakai duit. Bagian ubi ke ibu-ibu. Ndak mau takut kok basi gula. Salah apa-apa tamonungnya sodo kan entah makan tak indak. Bapak ibu yang berbahagia, bapun caro jan lay dondam antara awak. Satu, nak jan wak mudah dondam ke uang pak. Nyo masalah pastilah. Ambo apa-apa ibu-ibu pasti ada masalah. Tapi bapung jan dondam. Satu, doakan uang bonci ke awak. Ndeh. Ngani kalau ndeh. Lewang bonci ke awak doa elo-elo. Ma min muslim, seorang muslim yad'u li akhihil muslim, yang mendoakan saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuannya. Wa qalal malaku, malaikat berdoa kepada Allah, walaka bimisli, hasil doa itu untuk dirinya sendiri. Oh Masya Allah. Ambo umpamonya azab umpamo tetangga momo citon bualuinyo sekeliling nagoi, tapi biarlah masalah satu malam berdoa tetangga ambo tadi sudah tahajud berdoa, ya Allah sebono ndak ketek seki ati ambo kau ustaz dasle amali itu doh lazab ambo citon ke uang de Tuhan, tapi biarlah ambo doa ninyo masuk surga. Untuk siapa sih doa? Untuk inyo lu. Atau kami dokek kode juang, kode uang ko sebanyak-banyak apa beli, kode ambo keteknya. Tapi mo doaan jo ya Allah, barokah jo ndak zaki kode tetangga sebelah tu. Mudah-mudahan banyak jo ndak zaki. Untuk siapa sih doa? Tu ambo. Tapi kalau mau doa ya Allah, bangkrut letek kode tetangga tu. Ke siapa pai? Ke ambo jo. Maka doa nuang bonci ke awak jonan nelo walaupun nanti pade. Ya Allah, walaupun pade ati awak doa nelo-elo. Ndeh payah Ustaz, awak jole bonci ke inyo mah bapun pulo mandoan. Ndak tolok mandoan bicara nomor 2. Misalnya bacoka kadang-kadang badi adik bakakak, kadang-kadang wasabi ndak nio nengok adik o gele. Kalau le ibu-ibu bacoka badi adik, ndak nio nengok adik awak du gele, ndak nampak muka le, jangan ditengok jo. Nah. Jadi bapun teacher Ustaz, ambil HP, tengok nomor WA di awak tadi. Mau bacoka badi adik ke? Lelamun ndak baga-baga sumaan WA-nya. Assalamualaikum dia. Sebono ndak ketek wonci akak nengok kau no. Lazab ko cito ngakak ke uang. Nengok muka kau je lah jojok kak nengok. Biarlah ndak wak basobok lu dia. Tapi no kim nomor rekening mu. Kin apa? Nomor rekening ko kan bahasa ambo ke.
Kalau bahasa agama tahabu tahadu magi uang bonci ke awak hadiah. Hadiah. Nomor rekening nanti lalu Pak, pi hadiah. Memang itu beda Rasulullah Ustaz. Iya. Nabi Hawa kok luar biasa. Bangkit pagi hari ingin jamaah subuh dilempar dengan tai onta, alhamdulillah. Hari kedua dilempar, alhamdulillah. Subuh ketiga dilempar, alhamdulillah. Subuh keempat hilang uang melempar ndak leleh. Setelah subuh Nabi tanya, mana orang yang biasa tinggal di rumah itu? Anda Rasulullah, jak pagi tadi lah sakit Rasulullah. Pulang Nabi siap subuh, bertanya ke Khadijah, wahai istriku tercinta, liado makanan lenda, adonya Rasulullah untuk makan siang awak, bisa mau nengok uang sakit, boklah, babungkui makanan dalam plastik, bajunjunglah pai ke uang yang melempar tadi, uang tadi ketakutan, sangko dalam plastik tadi Nabi mbok batu lo deh. Ketakutan padul makanan dalam, assalamualaikum, uang tadi nak lai, pegang dek Nabi tangan, kok. Jak bilo sakit leh, jak pagi tadi Muhammad abok makan dulu ulun makan leh, makan sudah makan tu bau asyhadu alla ilallah. Jak potang bo sakit leh Muhammad, ndak leh kawan nambo yang menengok odo. Engkau yang ambo lempar tiap pagi, tapi engkau yang pertama datang menjengukku. Saksikanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Magi hadiah wang bonci ki awak. Bu, apalagi ke Ramadan ya, sonang magi hadiah, lete tangga bonci Anton kolak. Sonang triinya. Nyucin tu Ustad lapona praktek olah, ambo praktek Pak. Nyulai wang bonci ke Ustad, lai apa londa awak dunia kini ya. Entah siapa madu kami lah bakawan bertetangga bakawan akrab. Ya. 3 bulan indak bahasa sapan do. Ambo basobok jalan na elok je ke inyo. Assalamualaikum co nyenambo. Ndo jawab ampadol jawab salam wajib lah badoso lenyo. 3 bulan tik basobok assalamualaikum. Ketik je nye. Kalau ibu-ibu tu laki do, kalau ibu-ibu. Tiok salam ndak boleh dijawab. Tambah lo dosa oleh menjawab salam. Padahal wajib menjawab salam mengucapkan sunat. Nah, maka hukum menjawab salam adalah wajib. Tapi ngek dek ibu-ibu, tidak semua salam itu wajib dijawab. Ada 2 salam yang tidak wajib dijawab. Yang pertama, salam kawan awak sudah sumayang. Selama awak duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Ngajen jawab leleh. Yang kedua salam yang tak wajib dijawab, salam kalau ibu-ibu lewat malam mai kok siang pamu lewat kuburan. Malam jam 10 lewat kuburan, salam ke alil kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dijawab. Kalau lain jawab, ndak wang awak aduh dong. Berdosa ndak kawan ambo tadi tidak menjawab salam berdosa. Lah sudah bonci ke ambo le, jawab salam tidak. Ambo selalu berpikir ya Allah ya Rabb, bapo cara ambo ne elok je kawan ambo ko. Suatu hari ambo sedang dipokan, nelpon kamanakan tu, iya kawan datuk sedang sakit ila 3 hari sakit. Pulang kami ambo dari pokan, kan tompek singgah kami kan diku, bagaimana? Diku kok kan terminal akhir 3 boleh koto kampar ga. Di situ tiang bodek takonang kawan sakit, ambo beli kelengkeng 1 kilo, mutan 1 kilo. Tambah apel 1 kilo, 3 kilo buah-buahan bu. Tahu yang botu suwe nak mau langsung kau mado, langsung kau makawan nambo tadi. Assalamualaikum yang bo nak masuk, dah jawab mdek do. Biarlah, binilah sotole bonci ke ambo. Otang ndak bodoh kini binilah sotole. Sampai lambo kau male, sampai kau ma tadi duduk ambo ke tompek lolo inyo, ambo poci kaki. Apa sakit kawan? 10 menit bu, coba bayang pak.
ambo moci kaki mangecik bapo cara nak kenelok ndolai kecik itu lah naik lo tensi ambo deh kan diompen lo diapel dia tapi awak ni elok je wang nak jan badondam je sampai mati akhir ndak le jawaban pulang ambo le biarlah ambo lah menyora ya Allah kalau ndak je elok ndak dapat dah mau penting ambo tawi nak elok kayaknya besok pagi jam 8 payah ambo koma liak alhamdulillah tapi ndak ambo naik ke rumah doh tawi ambo ke belakang rumah alhamdulillah Pak sawak kalengkeng lalai di belakang rumah sawak mutan lalai di belakang rumah sawak apel lalai jo apunya nati ambo kalau lah makan pambo ambo deh pasti su elo ogele seminggu sehan olu nambo nyapu le Pak inyo dulu assalamualaikum tu waalaikumsalam paknya Allah jadi kan ini ibu-ibu tadi dimakan deh ini akan tak dicontoh ndak lain uang ngamu mambuang pasti ya kenapa inilah ajaran nak iyo apa jangan awak sampai mambuk baka sumat berdondong sampai nanti ke padang mahsyar jangan sampai kalau dapat date dunia hubungan kita dengan Allah selesai hubungan antar awak sama awak selesai jangan beranggap ustaz iya kan bisa wang bongi ke awak zalim ke awak bisu awak cai di akhirat dapat inyo bukan tu do pahalanya ke awak pai kalau lesin do tu niat bayang akhirat tu akhirat tu ndak langsung do sampai ke padang mahsyar langsung dihisap oleh Allah belum tahu azab padang mahsyar itu luar biasa maka sebelum itu terjadi selesaikan urusan nawa hablum minallah wa hablum minan nas selesai kuncinya apa hati memang disiko banyak konei awak di hati kok kadang muah bamusuhan muah bakasumat padahal ibadah kita tadi adalah ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan dalam peristiwa Isra Mi'raj dan momen menyambut bulan suci Ramadan adalah menguatkan iman kita kepada Allah. Nyo kadang-kadang iman awak kok si gonja kak. Tibo naik gogota naik oleh tibo tu gogota tengok nya kalau nak tontu tes iman du coba tengok ujian inti ai PJ ke masoji atau ndak kalau ndak ujian itu biasa dini kan diuji tahu iman tu. Maka orang yang ketiga yang akan menghadapi bulan suci Ramadan setelah hatinya bersih adalah istiqomah dengan imannya, hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang hadir pagi ko alhamdulillah Bapak Ibu kita nan tutuo 1% nambo yakin besok datang laumpama wang ke masjid Al-Ikhlas datang komai Masya Allah gamis 7 lapi sorban balili Al-Quran nopal 30 juz de datang komai ceramah ka dusun lubu jambu ko apa Pulau Jambu nyupayanya ikut Pulau Jambu Pulau Balimbiong lengkap sodo sono lah biasa pe komai tapi nu manu jo bo daerah datang komai ceramah Al-Quran hafal 30 juz siap itu ngesi eki awak bersama Bapak Ibu yang berbahagia sebanu ambo domisi dakwah komai apa misi dakwah bahwa ambo adalah nabi ke-26 kira-kira ibu temo dindak serius lah tapi yang tutu ko ambo yakinnya yang awak tutu ko ambo yakin Pak
tapi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu alaihim. Yang tutu kombo yakin tapi 20 tahun ke depan anak-anak generasi awak alun tontule. Nyusiko tikini yang berbahaya ke Pak, kalau iko mati istiqomah iman ambo cayo. Tapi kalau anak-anak awak, maka latihlah anak kita datang ke masjid. Biasakan anak kita ke musola. Biasakan anak kita ke masjid. Kenapa? Karena mereka lah nanti yang akan mengisi masjid dan musola kita. Ambo kini sangat takut Bapak Ibu dengan generasi-generasi awak zaman kini. Inilah banyak nabi mak. Apalagi wang tadi apa di Al-Quran 30 juz. Awak ndak hafal di awak apa? Modal-modal kul je nya. Kul huwal ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal tu kodok lo sose do. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum. Anda sudah uang tadi hafal de 30 juz. Awak modal-modal kul kadang cubolo inna a'taina sose eji pendek ini inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna oh ndak jule wong nunjuk no inna lillahi wa inna ilaihi. Uang tadi hafal de 30 juz kia. Awak itu modalnya ngaku jadi nabi. La nabi ya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kini banyak orang jadi nabi, Masya Allah. Takut besok awak di kampar janjan lewang ngaku jadi nabi so. Tu dijawab. Adolia Eden mengaku jadi nabi. Ditangkap polisi 6 bulan penjara, kolu dari penjauh, ndak ngaku jadi nabi lepak, ngaku jadi malaikat Jibril. Alhamdulillah juga boleh jadi Jibril ngaku, kok sompat ngaku jadi Israel. Awak-awak bo kali deh. Ngaku. Islam banyak juga pemelu dua. Banyak je pemelu. Ada agama baru kini namo di Jawa, Masya Allah pengikut banyak. Ada lo YouTube kali. Apa agama? Jasun. Jawa Sunda. Islam juga banyak mengikuti, Masya Allah. Namo Nabi itu Kimin. Banyak juga mengikuti Pak. Beda kan. Ditengok logan jelas salah. Kalau Nabi awak lo maknya bu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di lo makna ngon. Coba bu tu Kimin. Banyak juga ngaku jadi Nabi. Maka istiqomah iman. Sehingga ketika kita wafat mati dengan la ilaha illallah. Nyo iman koti kadang-kadang banyak tergadaikan oleh dunia, banyak tergadaikan oleh persoalan hidup awak. Iman kadang-kadang naik tibonda-onda le. Di apa? Nyo kadang-kadang banyak awak sibuk dengan dunia awak. Uang bau yakin, bau menyesal kalau alhatukumut takasur hatta zur tumul maqo. Baru orang yakin azabnya itu muncul kalau mereka sudah masuk alam kubur. Tapi kalau masih di dunia, cinoson pandang-pandang enteng je, dak kadang-kadang azab Allah di alam kubur gele. Awak sibuk dengan dunia.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan melalaikan manusia. Cubalah banyak uang megah-megah hidup gini, no mabuk dek dunia. Lupa jo Tuhan. Pun dak ale sodo mabuk bapak ibu haram. Asal nama mabuk haram. Mabuk dek TV haram. Mabuk dek HP haram. Mabuk dek minum mayu haram jo. Cubalah secek ayu putih ko mabuk dek haram jo bang. Apalagi zaman kini banyak mabuk. Mabuk apa kyo? Mabuk ka bini uang, mabuk ka laki uang. Itu banyak zaman kini ke. Ibu-ibu, bu, oh bu, mana nawak lawa laki kok nak bafoto ibu-ibu di siko kan sini kalau model kini gimana lawa laki bok kami buuk-buuk kamu jangan song ibu je bafoto bok kami ko ha kalau ndak bok kami bok anaknya kalau ibu seorang bafoto bekoknya dia apalagi pakai lo skincare seketek pakai lo skincare seketek kan glowing tuh. Yang kami bonati doso apa kio bekok tibo wang lain dean caati akak tule nyinyo bale lo de hehehe wk onde ndak ketek doso duduk bu lah bo kami ngayu ancak banyak kini bapak ibu lah kami teliti jok pak kuasa do banyak ancu matanggo dek gara-gara iko gitu ya. Sehingga banyak terjadi perceraian pak maka takwi ikun tim paling takwi itu ndak banyak tipe keluarga kau dah bu yo ompe tipe keluarga kau dalam Quran ye muak be mu sama wak pilih tapi kalau bisa yang elok wak pilih pertama tipe keluarga dalam Quran itu adalah bini elok laki ndak elok contoh Fir'aun Fir'aun ndak elok bini Siti Asyah masuk sorga sabar dengan kehidupan laki kan luncino Fir'aun bono laki awak nak Siti Asyah aja laki Fir'aun masuk surga apa lagi laki awak alun sampai menyabik le ana rabbukumul a'la Fir'aun lah nyobiinnya jadi Tuhan laki awak kan luncino tu le berarti kuat sabar dalam hidup bo. Yang kedua tipe keluarga dalam Quran tu bini ndak elok laki elok kebalikan yang tadi kalau yang pertama tadi laki ndak elok bini elok yang kedua laki elok bini elok contoh Nabi Nuh Nabi apa Nabi Nuh elok bini ndak elok apa dosa bini Nabi Nuh Ustaz sukon citon laki ke uang dosa bini Nabi Nuh tu bayi arisan je mampe ibu-ibu bayi arisan je mampe lah sudah kain seragam sampai rumah tompe arisan ndek capek datang sianu yang kawan iyo tu sapo mangki kain ko ala basuang kaya naang du ajan sabi noleh walaupun kami tolong mangki kain kan iyo tiba sebab ogodi kami lo du kan kami tolong ibu-ibu rumah nak tapi kok elok bono jan citong ke apa lagi ndak yang elok je lah malu ju kami deh apa lagi ndak elok simpan je lah awak badu je lah tontu pertolongan rumah di
Jan sabit lo kakawan lah. Laki elok, bini ndak elok. Nah, mana bau yang dua tu pilihan ibu? Jan lah ibu kan. Nomor 3 ko janda. Laki ndak elok, bini ndak juga elok. Iko lah parah ke, Pak. Tabat siada abila habil wa taba ma aghna anhu malahu hindun jabu lahab nyadi kayu api neraka. Iko kalau lemani uge di dusun ko babahayo ge ndak lencodak uang dia ada gemak janda. Mudah-mudahan disiko nomor rompek sodo, amin ya robbal alamin. Ada 2 contoh dalam Al-Quran. Apa nomor rompek? Laki elok, bini elok. Iko ada 2 contoh dalam Al-Quran. Pertama Ali Imran dengan istrinya melahirkan anaknya Maryam dan cucunya Isa. Bini elok, laki elok. Yang kedua contoh Nabi Ibrahim. Nah, mana ibu-ibu pilih? Ali Imran atau Ibrahim? Kalau Ali Imran cik bininya. Kalau Ibrahim Masya Allah, sampai ke titipnya ke, pilih dia awak yang terbaik, makanya masuk Ramadan kita inginkan yang nomor rompek ke. Keluarga yang masuk bulan suci Ramadan, maka dahului dulu barasion sodo, istiqomah iman masuk Ramadan, indah awak sama awak je minta maaf dah, mulai jak rumah tangga. Bini ke laki, laki ke bini, anak ke orang tua ke anak. Masuk Ramadan situ mulai. Ibu-ibu beko tiba rumah, lelaki awak duduan rumah. Minta maaf kau nak serius. Ndak amu kan okey balimau je dok. Balimau nak pai sudah menggaya. Cuk, maaf cik cu pai balimau ndak amu sinotu je dok. Enteng bono lo le. Duduan rumah. Mulai kok laki mulai dulu, kok bini silakan, ndak lay anak situ. Sama-sama mohon maaf, awak kan masuk Ramadan. Atau ibu-ibu mulai dulu, ocu iyo kalau setahun lo ge macua, awak rumah tangga setahun ko, ambo kok banyak salah jocu hilap, kok maaf tek cu. Kadang-kadang ngacuagio piti mati seminggu dan temo jo, tiba 3 hati dan temo jo, tiba 50 dan temo, tapi kok dok kan nyenjak belakang sobiin. Ya kok sah. Tentu ibu-ibu lah jujur, laki awak jujur lele. Sama-sama di dia, ocu banyak jo salah ka dia, mungkin banyak uang lain ma WA selama kok ke ocu guys. Jujur-jujur, awak kan masuk puasa. Wako kalau masuk Ramadan ko, awak mulai dari rumah tangga awak, anak ke wang tua ke anak, suami ke laki, laki ke suami. Apa sinotu? Memang dosa ko harus disobuin pak. Nyambo dulu ke Ustadz ambo sinotu. Tomat ambo pesantren batanya ambo ke inyo. Kebetulan Ustadz ko je bini mangale. Ustadz ambola tomat pesantren minta izin barokah ke Ustadz supaya ada ilmu ambo tuntik manfaat ko ado salah dan hilap ke Ustadz Yomi ambo mohon maaf. Iyalah das nyanyi das panggilan ambo sobin lu apa-apa je dosong so ke Ustadz tapak sombong aku dulu piti matinya goreng bambiok juli mau Ustadz. Wah so gonti so dole mau di maaf deh memang cinotu sendonai. Ndak bisa, uang musim kini sekali tahun minta maaf ke laki, adokkan pe bali mau jenye. Sabin mulai dari rumah tangga wa sehingga nanti istiqomah iman, sonang iman awak, rumah tangga ketika Ramadan masuk, sonang hati suami, sonang istri, sonang anak, sehingga barosio hati masuk bulan suci Ramadan. Sudah tu bina hubungan antara awak. Kenapa?
karena nama bulan suci mah. Wak sobi bulan suci. Suci lahir dan batin. Maka semua dosa-dosa awak kok lai hubungan awak antara awak kuang elok awak pelok, maka musawwi tadi jangan ada dendam antar awak selesen. Kenapa? Agar dapat awak beribadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua punan kita be yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kita be masuk Ramadan tu coba kini. Wak jadikan Ramadan tahun ni ko Ramadan yang terakhir aso-aso de awak. Telah. Ya Allah ya Rabb. Kalau basobok je Ramadan ya Allah, makasih banyak ya Allah. Mungkin Ramadan iko Ramadan yang buat terakhir gak ya Allah. Mungkin Ramadan tahunnya akan datang ngalun tahun tuang bukan duit gak le. Dan harapan lo lewatkan duit tahun besok le. Maka kalau sempat Ramadan besok, hilalnya kita dapat menikmati Ramadan itu dengan sebaiknya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sehingga semangat untuk ibadah itu selalu ada. Kadang-kadang kan wak anggap sepele setiap Ramadan itu datang. Ya, jangan anggap sepele. Tunaikan kewajiban puasa kita, isi tarawihnya, isi tadarusnya. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyapa Bapak Ibu yang berbahagia? Ndo awak kan hidup kemati, Pak. Do lenti do awak ge. Pastilah. Ya, menunggu giliran awak mau sama ganya mah. Kalau ndak Bapak Ibu dulu, ambo kemudian. Kalau ndak ambo kemudian ibu dulu musamu sampai kaki, jangan sampai besok menyesal awak, jangan sampai menyesal kepada Allah. Tak ada yang pasti dalam hidup. Anak tidak pasti, harta tidak pasti, jabatan tidak pasti, rumah tidak pasti. Yang pasti dalam hidup cuma satu, mati. Duduk acinoko mati kuik je, berjalan mati kuik je, lolok wak mati kuik je. Apun pasti dalam hidup tak lain. Anak awak dokek mati pada anak awak le, dokek mati pada bini awak le, dokek mati pada suami awak le, dokek mati pada umah awak le, dokek mati pada yang lain le. Maka kalau mati yang pasti Bapak Ibu, anggap kepada Allah. Ya Allah, saya hidup Ramadan ini, inilah Ramadan terakhir, sehingga semangat kita beribadah itu tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awak tidak menganggap main-main setiap Ramadan itu datang. Bapak Ibu yang berbahagia. Sapun paling tua mak ambosiko. Yang lain umur 80, mak lalai 80, mak 70. Ulun 70. Mak 77. 72, 70 alhamdulillah. Amak lah 72. Dengan elok ko ha. Yang labaumu 70, 60 aiko. Alhamdulillah. Mereka bersyukur di masa tuanya. Kenapa? Karena bisa beribadah di masa tuanya dan telah melewati masa mudanya. Tapi ingat, orang muda belum tentu akan sampai ke masa tua. Yang latu 70, 60 tahun, alhamdulillah. Dah lewat masa muda, tinggal dia tu boleh dapat bersifar bertaubat kepada Allah. Tapi awak yang muda, ambo 45 tahun, alun kan tontu kan sampai ke umur 60. Jangan kamu suagi lun tontu le. Tapi yang tu, alhamdulillah telah melewati masa muda. Tapi awak yang muda, alun tontu kan sampai ke masa tua. Maka kalau demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ada kehidupan setelah ini. Maka bangkitlah untuk beribadah. Jangan sibuk. Dunia silakan saja. Allah tidak marah. Ya. Allah tidak marah dengan dunia kita. Tapi isilah dunia kita dengan semuanya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo. Kewajiban ataupun dunia awak semuanya jadi ibadah. Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan sampai menyesal demikian, maka karena mati yang dekat dengan kita, maka bersungguh-sungguhlah untuk datang kepada Allah. Coba bayangkan dalam surah Al-Munafiqun Allah sampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum
Nafkahkanlah sebagian hartamu di jalan Allah qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kamu sampai sakaratul maut. Awak kan sampaikan sodo, alhamdulillah, ndak lagi tidur dah. Emboyo jo sakaratul maut. Lah sampai kakien, maka menangislah orang sakaratul maut. Air mata mengalir sedikit, keteknya. Yang paling banyak you tahu kalau siapa? Uang nani duit nan mati keteknya pak. Sakaratul maut keteknya. Kenapa? Karena ketika itu tergambar semua kehidupannya di dunia. Cobalah tengok di ibu-ibu sampai sakaratul maut. Kalau iyo telepon ke ambole, iyo sanya Ustaz, tergambarlah ibu awak di situ penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat menyesal itu yang sakaratul maut berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, boleh nak mati saya diundur sebentar ya Allah? Apa boleh? Awaklah sakaratul maut. Di sana ada menyesal dalam hidup. Kalau menyesal kanan buuk la ilaha illallah takwa. Kalau menyesal kanan elok alhamdulillah. Ado menyesal karena nelok sakaratul maut Ustaz, ado seorang sahabat Nabi nama Sya'ban menyesal. Salah satu disesalkan sakaratul maut apa? Kenapa dekat? Kenapa doke? 3 buah nyosal pak sakaratul maut Sya'ban tadi. 1, kenapa dekat? Yang kedua, kenapa sedikit? Yang ketiga, kenapa usang? Dogon 3 koma. Kenapa dekat? Jawab dek Nabi. Dalam sakaratul maut Sya'ban tadi tampak pahaloi nyopai ke masoji. Kio madoke san ke masoji ini. Pahalo ketik sannya. Pahalo yang paling banyak adalah uang yang jauh lo madai masoji. Bu, ngonang lo. Doke umai ndak ju apa lagi? Apa kan ini nyosal besok doa? Kenapa dekat? Mako kalau siko masojiin di sitan datang, aiko sapon paling jauh di siko. Oh, nyom paling banyak pahalo di. Tapi yang dokek masoji jangan minta nak jauh lo leh. Tapi yang aiko yang jole pak, yang banyak ge dapet untung pahalo yo ambo. Dah itu suwe kemai. Oke, kenapa dekat? Maka datang ke masoji, datang isi. Yang kedua, kenapa sedikit? Sakban kosan kata Nabi pona memegang ngoti, godang ngoti nyeti bawang meminta dia gio secupiung deh, untuk ibu secupiungnya, kete oneknya, banyak untuk inyo. Ketika sakaratul maut, tabayang pahalo, wih nyosal, apa ndak sapao dan agi tang. Ketik lagi dia tuh kenapa sedikit? Maka kalau sedekah jangan tanggung. Yang ketiga, kenapa usang? Sakban ko pona mau li baju baru. Lotan bola dalam dek musim dingin baju lama sebola kalu. Ko tutu tibo wang kedinginan minta kain agiong dek pakaian lama. Dalam sakaratul nampaklah pahalo, ternyata pakaian lama kok ketik pahalo sanye. Kalau pakaian bau dia gio godang pahalo. Aku Ramadan tengok kalau nak mantun ke nasi ke tetangga jangan ke nasi malam potang. Ke nasi masak siang tu, nak mantun nasi ke amak jangan nasi balabio. Apa wak makan itu dianton ke uang. Yo makan ayam goreng, yo anton ikan teri goreng. Apa nak makan itu di Pak Diagion yang sonang, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan sama manton itu luar biasa. Namanya Jawa silaturahim biar nusang aginan bau. Makanya dulu ada seorang buya bapak ibu kamanopai ceramah di kini wang umah. Maka sampailah ke ibu-ibu deh bahwa kalau sedekah ku apa nan awak suku itu sedekah ke uang, apa nan awak makan itu yang awak agian ke uang. Jadi yang lebih-lebih awak
masuk kaji di bini Buya tadi. Sampai rumah bapikir bini Buya tadi, apa kesukaan Buya ko ye ke disedokan ke uang. Takonang dek Buya tadi Pak Nawa yang bangkok ancak cik. Ayam bangkok sanca ancak, menurut pikiran wong umah, aku lawak sedokan ke uang. Siang bantai jam 10 pagi di dek Pak. Digulailah dek wong umah tadi, sapau banton ke tetangga, sapau untuk inyo. Sudah zuhur makan Buya tadi, kalau polak kuning dek makan dek kan loma ngaton tu bertanya ni iyo lomak ti daging ayam ko ge iyo nyo ende ko iyo ti ayam siapa tadi ge mi ayam awaknya ayam awak mano lo ni Buya iyo ayam Buya ni ayam mano ayam bangkok Buya belakang ten minumi ngapo mi bantai lo itu timbul bantai pagi tadi sedokan ke tetangga sapao tu awak sapao lo ngapo mi bantai kan Buya menyebut isyrama tang mak kalau bahasa doka ku agen apa dan awak suko dan kebetulan Buya suko kayam itu ambo bantailah bag sodokan ke uang bonga Buya hai nyen Buya itu kaji ndak untuk awak di untuk uang nih untuk uang nih makono ngoncito tu takut lambong bawang mambo ceramah kalau disangko cino tu deh. Maka banyak na sedekahmu bulan puasa ajenlah bertetangga saling bersedekah. Na iyo aman nawa isi masaji awak cino tadi sabu ibu ketua tadi apalagi masaji awak ya numpang salat 5 waktu kono wak sok donai sanagoi kon iso sanagoi kon iso. Kalau masaji nawaisi maka Ramadan bangkitkan semangat beribadah, semangat sedekah, semangat solat, semangat puasa, semangat mengisi masjid. Insyaallah taso Ramadan di awak. Barangkali itu Bapak Ibu yang berbahagia, aso la tangan 2 jam lelamo tangan 2 jam kok ada salah dan khilaf mohon maaf. Kalau tersinggung madok kananya, telontung madok kantun, tinggi gunung besar harapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali bisa dimaafkan Bu? Pak, alhamdulillah makasih banyak. Ambo tutui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.